Sengketa lahan seluas 43,30 hektar di Kabupaten Landak masih berlanjut meski Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan kasasi. Perbedaan tafsir atas putusan tersebut saat ini menjadi pokok perdebatan antara PT Satria Multi Sukses atau PT SMS dan pihak penggugat. PT SMS menegaskan putusan kasasi tidak serta-merta memindahkan hak atas lahan yang menjadi objek sengketa kepada pihak penggugat. Menurut kuasa hukum perusahaan, lahan tersebut hingga kini masih berada dalam hak guna usaha atau HGU nomor 67 tahun 2013 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Perusahaan juga menyatakan telah melakukan pengelolaan secara nyata di lapangan, termasuk penanaman kelapa sawit yang telah memasuki masa produksi seluas 18 hektar. Menurut PT SMS, putusan Mahkamah Agung hanya membatalkan surat pernyataan penyerahan tanah garap dan tidak memuat amar yang menyatakan kepemilikan tanah berpindah kepada pihak penggugat. Terkait dengan tanah yang diserahkan kepada PT SMS, yaitu tanah garap. Dan di dalam proses penyerahan itu, terkait surat pernyataan yang dibatalkan oleh tingkat kasasi Mahkamah Agung, itu adalah tanah garap dan telah dibayar ganti rugi tanaman tumbuh yang ada di atas lahan atau tanah seluas 43,30 hektar. Pada gugatan di Pengadilan Negeri Ngabang itu, Kandar tidak pernah mempermasalahkan terkait kepemilikan tanah. Ada satu alat bukti, surat pernyataan tertanggal 29 Mei tahun 2009. Jelas di situ Kandar menyatakan bahwa tanah 43,30 hektar itu adalah tanah negara yang digarap oleh Kandar. Atas dasar itu, PT SMS menyatakan akan menempuh upaya peninjauan kembali dengan menyertakan novum atau bukti baru yang dinilai dapat memperkuat posisi hukum perusahaan. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat menilai putusan Mahkamah Agung telah menguatkan posisi penggugat atas tanah yang menjadi sengketa. Mereka berpendapat hak penguasaan lahan tetap harus merujuk pada dokumen penggarapan dan penugasan yang telah ada sebelum terbitnya HGU. Pihak penggugat juga menyatakan tanah tersebut diperoleh PT SMS melalui penggugat, sehingga putusan kasasi dinilai mengembalikan hak penguasaan atas lahan tersebut. PT SMS memperoleh tanah ini bukan langsung membeli kepada negara atau ganti rugi kepada negara, tetapi kepada penggugat. Bahkan sebelum Indonesia ada, 1945, 7 Agustus, tanah ini sudah dikelola nenek datuk dia. Jadi, ya sah-sah saja dia membela diri. Sah-sah saja dia membela diri. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah penggugat ini kan sudah digadaikan di bank HGU. Nah, landasan HGU itu atau dasar hukum HGU itu, ini tadi SPT, SKT, surat adat yang dimiliki oleh penggugat. Ada dokumennya, sudah diserahkan ke pengadilan. Makanya pengadilan tingkat pertama atau tingkat kedua, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atau itu perjanjian itu batal. Jacqueline, Ruai TV mewartakan.